Hai, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Kesya. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, siapin Alkitab kalian, siapin buku ngajar kalian, dan alat tulis kalian. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Mbak Kisha yang akan pimpin. Mari kita satu dalam doa. Salawat kita Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online kita. Berkati kami dan juga teman-teman kami Tuhan, semoga dalam kondisi sehat. Dan berkati juga materi yang akan disampaikan Mbak Kisha, semoga dapat bermanfaat dan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita review materi yang disampaikan sama Mbak Jentika kemarin. Ini Jentika akan mengajar tentang mendidik kesetiaan. Wah, pernah enggak kalian menjadi seorang dokter kecil di sekolah kalian? Wah, pasti sangat seru dan menyenangkan ini. Kalian dan teman-teman kalian bisa membawa perubahan bagi lingkungan di sekolah maupun di rumah kalian. Apakah kalian juga pernah membantu teman kalian yang mungkin kepalanya sakit saat upacara, ada teman yang sakit saat pembelajaran, atau mengingatkan teman-teman untuk membuang sampah di tempatnya? Nah, kalian sudah review materi kan? Saatnya kita mulai sekolah minggu, tapi kita mau menyanyikan satu buah lagu untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Nah, sebelum itu mari kita baca materi kita hari ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Mbak Kisha bakalan bacain buat kalian, jadi kalian dengerin baik-baik ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anak mula dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu." Nah, kita udah baca Alkitab kita. Nah, Mbak Kisha mau tanya, kalian tahu nggak sih pembaptisan itu apa? Nah, pembaptisan itu adalah
salah satu upacara yang diakui di lingkungan gereja baptis sebagai upacara perjamuan Tuhan. Dan pembaptisan itu bukan cuman kalian dibaptis terus kalian udah selamat gitu, enggak ya, tapi pembaptisan itu adalah merupakan pernyataan seseorang yang sudah bertobat dan mengakui imannya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalian bukan harus meninggal dulu tuh, bukan ya. Jadi kita tuh kayak manusia lama, kita dibaptis, kita kan pakai acara diselam. Kalau pembaptisan di gereja kita namanya diselam. Nah, jadi waktu kalian dimasukin ke air, nah itu tuh manusia lama kalian dikubur, dan waktu kalian dibangkitkan, nah kalian udah jadi manusia baru lagi tuh. Dan pertobatan ini atau pembaptisan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan kalian tuh cuma kayak cari pengakuan gitu. Oh, ini loh aku udah dibaptis, ini loh aku udah diterima seutuhnya gitu. Bukan. Jadi pertobatan atau pembaptisan dilakukan dengan sungguh-sungguh dari hati kalian gitu. Nah, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40 ini menceritakan bahwa Petrus sedang berkhotbah di hadapan orang Yahudi di Yerusalem. Petrus itu bertobat tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, awalnya tuh orang-orang Yahudi itu masih menantikan datangnya Mesias, dan mereka tuh kayak belum percaya sama Tuhan Yesus. Padahal yang kita tahu Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka, orang-orang Yahudi, malah membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Dan kalian tahu kan kalau Tuhan Yesus itu tidak mati, dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari surga mengalahkan maut. Terus Tuhan Yesus juga naik ke surga dan Tuhan Yesus berjanji kayak, aku naik ke surga dan aku bakalan datang lagi menjemput umatnya yang percaya. Nah, tadi di ayat di ayat 37 ada yang menyatakan seperti ini. Mereka mendengar perkataan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan, membuat hati mereka terharu. Nah, setelah mereka, orang-orang Yahudi, mendengarkan penjelasan Petrus tentang Tuhan Yesus, yang paham Tuhan Yesus itu adalah Mesias, nah kayak mereka tuh hatinya tuh terbuka. Oh, jadi Tuhan Yesus selama ini tuh adalah Mesias gitu. Jadi mereka tuh yang dengar tuh kayak wah, terus terharu gitu. Dan mereka tuh juga bertanya sama Petrus sama rasul-rasul lainnya gitu. Tanya, Pak Petrus, gimana ya saya bisa bertemu Tuhan Yesus, dan apa yang harus saya perbuat gitu. Nah, dan Petrus kan menjawabkan tadi, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi otomatis Petrus tuh minta sama orang-orang Yahudi itu buat dibaptis gitu, buat menyerahkan hidupnya dia ke tangan Tuhan Yesus. Nah, pembaptisan itu juga dilakukan sebagai pengampunan dan pengampunan dosa mereka gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi manusia lebih baru lagi gitu. Kalian bisa contoh nih, kalian kan pasti kalau berbuat salah, kalian pasti itu kan minta maaf sama teman kalian kan. Nah, itu juga pengampunan. Jadi pembaptisan itu kayak ucapan
minta maaf gitu kepada Tuhan. Dan Mbak Keisha juga mau tanya sama kalian tahu nggak sih bertobat itu apa? Nah, bertobat itu adalah tidak mengulangi perbuatan dosa atau balik lagi dari dosa, terus kalian balik lagi. Bukannya maksudnya kalau kalian pengampunan kan otomatis kalau minta maaf kan kalian udah merasa lega kan. Nah, kalian pasti juga nggak mau kan mengulangi lagi. Jadi kayak gitu, bertobat juga kayak gitu. Kita habis punya dosa, terus dan kita nggak mau ngelakuin itu lagi. Dan bertobat itu juga kalian ninggalin masa hidup kalian yang lama, jadi orang yang lebih baru dan yang sudah mengambil keputusan bertobat. Dan kalian juga janji gak akan ngelakuin hal yang sama gitu. Mbak Kisah mau kasih contoh gini, misal kalian sering berbohong gitu, ya mau berbohong sama orang tua, guru, temen, atau kakek, nenek. Nah, setelah kalian bertobat, kalian itu pasti berubah. Kalian pasti punya janji, aku nggak mau bohong lagi, aku mau jujur sama orang tua, temen, keluarga, guru gitu. Dan Mbak Keisha juga mau sharing sedikit. Awalnya tuh kayak buat kalian habis dibaptis tuh kayak susah gitu. Banyak juga rintangan yang harus kalian hadapi, banyak godaan juga. Tapi gimana kalian cara nguatin kalian buat tetap jadi diri kalian dan kalian juga nggak terpengaruh gitu. Nah, kalau kalian percaya sama Tuhan dan kalian benar-benar ingin bertobat dari hidup kalian, nah kalian tuh kayak punya komitmen gitu. Kayaknya aku udah siap deh buat ambil komitmen buat dibaptis. Dan langkah pertamanya tuh kayak kalian tuh harus bertobat dari dosa-dosa kalian. Kayak kalian tuh harus mengurangi gini. Contoh, kalian sering bohong gitu, bohong dalam hal apapun. Nah, kalian mengurangi itu, bahkan kalian tidak melakukan itu. Kalian lebih baik jujur seperti itu. Dan bertobat itu bukan datang dari mulut doang loh ya, tapi datang dari hati kalian yang sungguh-sungguh. Dan kalian benar kayak udahlah, ini aku mau nyerahin hidupku buat Tuhan. Nah, terus udah sepenuhnya keluar dari hati kalian, bukan cuma dari mulut kalian gitu. Dan nih ya, Mbak Keisha mau kasih tahu, orang lain bisa tertipu sama pengakuan kita. Kalau kalian bertobat cuma datang dari mulut, itu kalian orang lain pun bisa tertipu. Tapi kalau sama Tuhan tuh pasti tahu kok kalian tuh nggak sungguh-sungguh ambil komitmen ini gitu. Nah, jadi kayak Tuhan tuh benar-benar lihat hati kita gitu. Anak ini sungguh nggak sih buat ambil keputusan buat dibaptis tuh. Dan di gereja kita pun juga kayak punya beberapa kayak tahapan. Nah, tahapannya tuh satu, kalian harus udah ambil keputusan buat jadi jemaat di gereja. Maksudnya kalian juga udah percaya juga sama Tuhan ya. Pasti, itu harus pasti. Kedua, kalian juga harus ngikutin kelasnya tuh 3 bulan. Nah, kalian nanti juga disitu bakal dibimbing kok apa aja sih yang harus dilakuin sebelum baptisan. Pasti kalian nanti disampaikan materi. Dan ketiga, kalian juga harus datang ke upacara pembaptisan. Ya, masa kalian udah ikut kelas terus kalian nggak ikut pembaptisan kan
ya gimana gitu. Kecuali kalau emang kalian benar-benar dalam kondisi yang nggak fit gitu, mungkin bisa sih. Kalau menurut Mbak saya kalau kayak gitu bisa, pasti tentunya kalian izin dulu sama Pak Pendeta. Nah kan Mbak Kisah udah ngasih materi kita hari ini kan pembaptisan. Jadi yaitu kita, pembaptisan itu bukan cuman buat cari titel gitu, oh ini loh aku tuh udah dibaptis, oh ini loh aku tuh jadi manusia baru. Enggak, jangan kalian bilang kayak gitu, oke? Pembaptisan itu nggak perlu kalian ungkapin kok, maksudnya kalian ungkapin inilah aku udah dibaptis, inilah aku tuh udah jadi manusia baru. Enggak, kalian juga nggak butuh pengakuan juga kan dari orang-orang lain tentang hidup kalian yang baru. Udah cukup kalian simpan aja, dan kayak kalian keep buat kalian sendiri gitu. Nah, dan Mbak Kisha kasih tahu apa, jangan pernah kalian itu ambil komitmen cuman buat seneng-seneng aja, tapi kalian juga harus ambil komitmen yang serius. Kalian juga harus maksudnya kalian tuh udah terima Tuhan apa adanya gitu, kalian udah siap serahin hidup kalian buat Tuhan. Nggak boleh habis kalian dibaptis terus kalian pindah ke agama lain gitu, nggak boleh loh ya, itu salah besar. Oke, jadi habis itu kita udah selesai materinya. Semoga kalian tahu apa itu pembaptisan. Mbak Kisah ulang lagi, pembaptisan itu adalah pernyataan pertobatan seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian udah siap baptis belum? Ntar kalau kalian udah siap baptis, kalian bisa tanya ke Pak Pendeta atau gimana gitu. Nah, sekarang mari kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Nih Mbak bisa bacain. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Itu kalian jangan lupa loh ya, dibaca lagi materinya, dihafalin lagi ayatnya. Siapa tahu ini bakalan jadi ayat istimewa kalian gitu. Nah, sebelum itu kalian juga masih punya satu tugas. Nah, kalian harus jawab pertanyaan yang di belakang buku materi kita seperti biasa. Ini ada 4 soal. Nah, kalian harus bisa kalian kerjain ini. Jangan enggak loh ya. Mbak Kisah berharap kalian bakal ngerjain ini. Terus kalau kita ketemu setelah, maksudnya kita bisa kumpul lagi di gereja, Mbak Kisah bakal tanya ini. Kalau Mbak Kisah nggak lupa. Oke? Nah, materi kita hari ini udah selesai. Terus Mbak Kisah juga ngingetin kalian buat rajin baca Alkitab kita. Kan di belakang buku ini ada itu kan, ada kayak baca Alkitab gitu kan, pembacaan Alkitab gitu. Nah, kalian boleh baca itu setiap hari. Kalau kalian habis kelas, habis daring, terus kalian nggak ngapa-ngapain, terus kalian daripada main, nah kalian bisa baca Alkitab ini setiap hari, dilihat jadwalnya. Atau enggak kalau kalian mau baca dari Alkitab Kejadian sampai belakang juga nggak masalah sih. Tuh. Intinya Mbak Gesha mau kalian tetap rajin sekolah minggu, tetap ikutin sekolah minggu kita, jangan sampai enggak gitu. Tetap setia dalam pelayanan, maksudnya kalian pelayanan sekolah minggu, ikut kesertaan kalian gitu. Terus jaga kesehatan kalian,
Jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer, kalau keluar pakai masker gitu. Pokoknya intinya jaga kesehatan kalian, karena ini tuh bener-bener masanya banyak penyakit juga, terutama buat COVID-19. Jadi kita harus bisa jaga kesehatan kita. Bye bye. Oke, sebelum kita tutup sekolah minggu kita, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, dan kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Tuhan berkati juga, berkati teman-teman kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Beri mereka kesehatan Tuhan, dan berikan mereka juga sukacita di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bye bye, sampai jumpa minggu depan.